Bismillahirrahmanirrahim. Wa muslim rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bidarin amin radhiyallahu ta'ala ankum. Arkanus shalah 17. Rukun salat ada 17 yang sudah kita bahas, di antaranya adalah niat, tentang perinciannya, takbiratul ihram dan perinciannya. Lalu yang ketiga al-qiyam fil fard dengan perinciannya, dan yang keempat yang sudah kita bahas juga adalah tentang qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah dengan perinciannya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan dengan rukun yang kelima, karena kita ingat kita stop di pembaca rukun baca Fatihah. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan rukun yang kelima, yaitu di antara rukun sholat adalah ar-ruku. Nah, rukun sholat yang kelima adalah ar-ruku. Di sini dikatakan makna ruku adalah inhina bihaitsu tasillu rahatahu rukbadah. Membungkuknya tubuh seseorang sehingga sampai kedua telapak tangannya itu diletakkan pada lututnya. Oleh sebab itu, di antara syaratnya seseorang itu dianggap sah ruku'nya adalah kalau dia sudah meletakkan kedua lututnya, kedua tangan telapak tangannya itu sampai ke lutut atau di bawah lutut. Namun kalau diletakkan di atas lutut tidak sah. Di paha misalnya, tidak sampai ke batas lutut tidak sah. Nah, posisi wajib itu hanya sampainya tangan ke lutut. Adapun bengkoknya itu tidak diatur, hanya disunahkan saja posisinya itu benar-benar lurus ketika seperti huruf apa ini, nggak tahu lah, pokoknya seperti siku-siku 90 derajat. Yang digambarkan, dikatakan kalau para sahabat itu, yang mereka kalau sedang ruku diletakkan gelas di atas mereka, tidak jatuh itu gelas. Kenapa? Saking ratanya mereka ketika ruku. Maka di sini disyaratkan yang satu saja disyaratkan adalah tangan itu, kedua telapak tangan harus sampai kepada lutut. Kalau di bawah lutut, semisal di betis, ya terserah, tidak masalah. Tapi tidak dapat juga sunnahnya, malah hukumnya makruh. Namun kalau sampai ke lutut, nah, kalau sampai ke paha saja tidak sah. Minimal harus sampai ke lutut. Itu yang berkaitan dengan ruku. Juga tidak boleh ketika kita ruku itu kita bergerak karena tujuannya selain untuk ruku. Maksudnya gini, contoh saya sedang berdiri, di depan saya ada orang melempar batu ke arah saya. Karena saya lagi sholat mau ngelak, ya udahlah saya ngelaknya sambil ruku. Saya ruku sambil niatnya itu ngelak orang lempar batu. Maka walaupun udahlah udah ruku sekalian, nggak boleh. Kalau kita mau ruku harus tujuannya untuk ruku. Nah, bukan berarti terus dilempar batu kita terima saja dilempar batu, enggak. Boleh mengelak, ataupun Anda mengelak dalam keadaan ruku pun tidak masalah. Tapi karena niatnya bukan untuk ruku, maka balik lagi posisi berdiri, dan khususkan kalau kita mau turun ya untuk ruku, bukan untuk yang lain. Lalu di sini juga disyaratkan tumakninah ketika ruku. Tumakninah ketika ruku. Apa itu tumakninah? Sukunul a'dha, diamnya anggota tubuh dengan kadar biqadri subhanallah. Ya, sukunul a'dha biqadri subhanallah. Diamnya anggota tubuh. Kapan dihitung seseorang itu diam? Kalau sudah pada posisinya, bukan dari mulai bergerak. Jadi ketika kita masih baca Fatihah sudah selesai, Allahu Akbar, tangan kita sudah pada posisi ruku, yaitu pada lutut kita. Barulah setelah sudah sampai tangan di lutut dihitung kadar subhanallah. Nggak harus dibaca, dengan kadarnya saja kita mengucapkan subhanallah, lalu kita bangun, maka kita sudah dianggap mendapatkan tumakninah, sudah sah. Nah, kalau tidak sampai tumakninah, dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Makanya itu kita lihat di bulan Ramadan, itu ada sholatnya Valentino Rossi, itu cepat-cepat. Sholat cepat-cepat. Ruku belum sampai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana tumakninah?
pesantren ya kampung orang pesantren juga. Tapi itulah memang ya, fikih ini harus dibarengi dengan tasawuf. Fikih ini harus dibarengi dengan tasawuf. Kita terkadang melihat ada orang yang cuma dapat kadar subhanallah saja udah, apa ini orang sholat kok gitu. Apalagi sama sekali nggak dapat tumaninah. Maka hal-hal semisal ini harus diperhatikan. Boleh buru-buru boleh, tapi juga harus dijaga. Nggak dibaca semua wiridnya subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali, nggak dibaca udah apa-apa. Tapi paling tidak harus dapat tumaninah. Lalu rukun yang berikutnya adalah i'tidal. I'tidal di sini adalah kembalinya posisi seseorang seperti semula. Nabi ketika menjelaskan tentang bagaimana hadis rukun-rukun sholat, itu panjang hadisnya. Nabi bilang, Nabi bilang summa qiyam, setelah ruku itu berdiri lagi seperti awal dia sholat. Di sini terjadi pendapat ulama perbedaan, ada perbedaan ulama. Ada yang menganggap Nabi bilang seperti dia awal sholat. Ada yang mengatakan kalau begitu i'tidal itu balik lagi tangannya ke dada. Makanya sebagian ada orang kita melihat ketika dia i'tidal dia letakkan lagi tangannya di dada. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak. Maknanya di sini adalah seperti sebelum sholat. Sebelum sholat apa? Tangan diluruskan. Tangan diluruskan. Oleh sebab itu ini yang mu'tamad dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ketika kita i'tidal, jangan diletakkan tangan di dada, namun kita luruskan saja seperti sebagaimana kita belum sholat. Nah, di sini ada terjadi perbedaan pendapat ulama. Apakah i'tidal ini termasuk rukun panjang atau rukun pendek? Kalau ruku, tadi yang kita bahas ruku, itu mutlak. Semua ulama mengatakan itu adalah rukun panjang. Nanti ada perbedaannya. Apa makna rukun panjang, apa makna rukun pendek? Ruku itu dianggap sebagai rukun panjang. I'tidal ada perbedaan ulama. Ada yang menganggap itu rukun panjang, ada yang menganggap itu rukun pendek. Apa sih maknanya rukun panjang dan rukun pendek? Rukun panjang di sini adalah kalau kita berada di dalam rukun panjang tersebut, kita boleh memanjangkan bacaan di dalam pergerakan kita. Ketika ruku atau juga sujud. Sujud ini mutlak, ulama semua sepakat itu adalah merupakan rukun panjang. Ketika ruku kita boleh melama-lamakan sholat kita. Otomatis ini kalau sendirilah, jangan sholat rame. Kalau sholat jamaah jangan. Ada orang sholat jamaah panjang kali, pas sholat sendiri kayak kilat. Pas sholat jamaah panjang kali, dia imam panjangnya sampai orang sakit pinggang ruku kelamaan. Orang sujud kepalanya udah pening, darah udah turun semua. Tapi pas sholat sendiri cepet-cepet. Nah, ini tidak begitu caranya. Namun kembali lagi, ruku itu mutlak dan sujud juga mutlak. Rukunnya dianggap oleh ulama rukun panjang. Tapi kalau i'tidal dan duduk antara dua sujud ini dianggap, ada yang mengatakan rukun panjang juga, ada yang mengatakan rukun pendek. Di sini kita akan dapatkan perbedaannya satu nanti ya. Yang kedua nanti ada perbedaannya masalah tentang yang membatalkan sholat. Nanti insya Allah kita akan bahas. Tamam. Kalau dianggaplah i'tidal ini bukan rukun panjang, rukun pendek, maka tidak boleh kita melama-lamakan bacaan kita ketika i'tidal. Apa ukurannya melamakan? Tidak boleh kita lama berada di posisi i'tidal melebihi posisi kita ketika kita ruku. Jadi ruku itu harus lebih panjang. Kalau kita memaknai, mengambil pendapat ulama yang mengatakan i'tidal ini adalah rukun pendek. Rukun. Kalau ngambil rukun panjang kita serah. Kecuali ulama yang mengatakan i'tidal ini rukun pendek, ada pengecualian. Boleh rukun i'tidal itu lama ketika qunut subuh dan qunut witir. Karena posisinya qunut itu pada i'tidal. Maka dibolehkan. Selain daripada itu, kalau kita mengambil pendapat rukun pendek, maka kalau kita lebih panjangkan dibandingkan ruku kita tidak sah, batal sholat. Dianggap batal sholat. Oleh sebab itu ruku lebih panjang atau paling tidak sama. Tapi kalau sengaja melamakan i'tidal dibandingkan ruku, kalau kita merujuk pendapat ulama yang mengatakan rukun pendek i'tidal itu, maka hukum sholatnya batal. Tamam. Setelah i'tidal, barulah kita ke sujud. Nah, i'tidal pun ada namanya tumakninah. I'tidal pun harus tumakninah. Kapan dianggap tumakninah? Kalau posisi kita sudah badan kita memang tegak. Bagi orang yang memang badannya masih bisa tegak.
Ada orang badannya bungkuk nggak bisa tegak. Tapi kalau memang badannya tegak, tidak sudah tegak, pas posisinya baru dihitung kadar subhanallah. Setelah itu baru dia boleh bergerak untuk menuju pada sujud. Sujud adalah meletakkan 7 anggota sujud kepada tanah atau kepada tempat kita berdiri. Apa saja anggota sujud yang sujud? Anggota sujud yang 7, Nabi bilang a'dha'i sujud sab'atun. Anggota sujud itu ada 7. Yang pertama jabhah, kening. Itu wajib diletakkan. Yang kedua butunil asabi', rahat butunil asabi'. Kedua telapak tangan. Di sini yang dimaksudkan bukan telapak tangannya, akan tetapi jarinya. Loh, bedanya apa? Ya, kalau kita sujud, kita meletakkan telapak jari, telapak tangannya nggak kita letakkan, ini nama telapak tangan, ini nama telapak jari. Kalau kita letakkan telapak jari, telapak tangannya nggak kita letakkan, kayak apa tuh? Kayak Spiderman itu, kita letakkan begini. Nah, ini sah. Sebaliknya, kalau kita letakkan telapak tangannya saja, telapak jarinya tidak, gini, ini tidak sah. Ya, ini tidak sah. Rahat butul asabi', telapak jari kanan, telapak jari kiri. Di sini ada perbedaan pendapat. Apakah satu jari cukup atau harus 5 jari atau harus berapa jari? Ada yang mengatakan 1 jari saja tidak cukup, tapi minimal 2 boleh. Jadi kalau begini boleh, tapi kalau 1 enggak. Tak apa tujuannya 1 gini nggak tahu lah. Tapi ada yang mengatakan dia 1 pun boleh. Namun kita disunnahkan meletakkan seluruh telapak tangan. Lalu yang ke 1, 2, 3. Lalu yang ke-4 dan 5 adalah lutut kanan dan lutut kiri. Itu diletakkan. Dan yang terakhir adalah telapak jari kanan kaki dan telapak jari kaki kiri. Telapak jari kaki kanan dan telapak jari kaki kiri. Oleh sebab itu, ketika kita sholat, 7 anggota ini harus posisinya mengenai tanah. Mengenai tanah. Tidak boleh digantikan. Sehingga ketika kita sujud, yang pertama, dahi atau jidat itu harus kena. Nggak boleh ada penghalang. Kalau ada orang misalnya pakai kopiah, kayak gini dia pakai, ketutup semua. Ya sujud di atas kopiahnya tidak sah. Harus terbuka. Atau setengahnya saja cukup. Yang penting ada bahagian dahinya yang kena dengan tempat dia sujud. Tapi kalau tertutup semua tidak sah. Dan ini perlu diperhatikan khususnya bagi para wanita. Wanita, kalau pakai mukena, jangan dibentangkan mukenanya. Kenapa? Kita tidak boleh sujud di atas sesuatu yang kita bawa pada tubuh kita. Di atas kopiah, di atas mukena, atau kalau saya pakai syal, di atas syal. Syal ini tergantung. Kalau syalnya masih nyangkut di badan saya, tidak boleh. Tapi kalau sudah saya bentangkan, kayak kita pakai sejadah tambahan itu, tidak masalah. Tapi kalau misalnya masih bergantung, tiba-tiba pas saya sujud, begini posisinya. Saya sujud di atas syal, tidak sah. Kenapa? Syarat sujud adalah tidak boleh kita sujud dengan sesuatu yang kita bawa di atas badan kita, yang bergerak dengan pergerakan kita. Dan ini banyak kejadian perempuan mukena, dengan mukena tersebar atau terbentang itu mukenanya, dia sujud di atas mukena. Ada yang bahkan malah yang sengaja. Kenapa? Sejadah mall itu baunya minta ampun. Ada sejadah mall itu yang nggak dicuci-cuci, basah-basah semua orang, ganti-gantian. Bau kali dia bentang sejadah dia bentang mukena dia sholat di atas mukenanya, tidak sah. Sama? Maka dahi itu harus terbuka. Dahi harus terbuka. Lalu juga kedua telapak tangan. Nah, apa hukumnya memakai sarung tangan? Memakai sarung tangan ketika sholat. Hukumnya kalau tidak darurat makruh. Tapi kalau memang darurat kedinginan, diperasagi dia sholat, tidak masalah. Kalau memang karena kedinginan. Tapi tanpa udzur makruh.
sama seperti sholat pakai penutup wajah atau masker, tergantung. Kalau tidak ada uzur maka hukumnya tidak makruh, hukumnya makruh. Tapi kalau ada uzur, karena sekarang ini ada wabah atau ada segala macam lainnya, maka makruhnya hilang karena ada uzur, Tamam. Lalu telapak tangan, jari kanan dan kiri harus diletakkan di kedua tempat, di tempat kita sujud. Perlu juga diperhatikan. Saya sering mendapati ada orang sujud itu yang dia bentangkan tangannya itu sampai semuanya, dari siku sampai ujung jari dia letakkan di atas tanah atau di atas tempat dia sujud. Nabi bilang, janganlah sekali-kali salah seorang daripada kalian sujudnya itu seperti anjing tidur, seperti sujudnya anjing. Bagaimana? Tangannya itu diletakkan gitu. Ini hukumnya makruh. Ya. Maka caranya yang afdal adalah kalau bagi laki-laki, kalau sholatnya sendirian, ya, dia letakkan kedua tangannya dan dia bentangkan itu tangan. Itu kalau sholat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah jangan, tunggu-tungguan nanti main di sebelah. Nah, kalau sholat berjamaah maka jangan dibentangkan, namun dirapatkan dengan dada. Tapi jangan terlalu rapat, agak bentang sedikit, tapi jangan terlalu rapat. Perempuan disunahkan untuk dirapatkan itu kedua tangannya, baik sholat sendirian ataupun sholat berjamaah sama. Tapi kalau laki-laki, kalau sholat sendirian dibentangkan, namun kalau sholat berjamaah diletakkan tangannya lurus dan ini diangkat, jangan ditidurkan. Jangan, kata Nabi, seperti anjing. Jangan seperti anjing. Tamam. Lalu lutut, kedua lutut, meletakkan kedua lutut. Setelah itu kedua telapak jari kaki kanan dan kaki kiri. Ini penting. Tidak sah seseorang kalau sujud, apa contohnya? Semisal ini tidak sah. Sujud, telapak jarinya tidak ada yang kena. Minimal cukup begini saja cukup. Lurus saja itu sudah cukup. Tapi kalau dia bentangkan semua, ini tidak sah. Sholatnya tidak sah. Ini banyak terjadi, dilakukan oleh orang-orang ketika sholat. Nah, apakah 5 jari harus kena semua? Enggak, satu saja cukup. Kayak tadi saya katakan, lurus saja cukup. Jempolnya saja lurus cukup. Tapi afdalnya kalau bisa ditekuk. Tapi nggak harus 5-5-nya, karena kadang ada orang kelingkingnya nggak mungkin sampai juga, berat juga itu. Oleh sebab itu salah satunya saja cukup. Namun kalau dibentangkan telapak atasnya, bahagian atasnya yang disebabkan ketika dia sujud, tidak sah. Tidak sah sujudnya sholat. Kalau tidak sah sujud maka batal sholat. Harus diulang. Ini perlu diperhatikan. Ya, banyak sekali saya dapati di orang-orang sholat tidak mengetahui akan bagaimana cara sujud yang benar. Tamam. Lalu di antara syaratnya ketika kita sujud itu adalah kita harus meletakkan posisi kepala kita lebih rendah dibandingkan posisi punggung. Dia harus begini. Gak boleh kita sholat posisinya begini, walaupun bentuknya sujud. Contohnya apa? Kita misalnya sholat di gunung, dataran tinggi. Maka tidak sah kita sholat di tempat yang posisinya ke atas. Cari tempat yang posisinya bisa badan kita kepala kita di bawah dibandingkan punggung kita. Juga banyak jadi obrolannya orang. Ketika kita sujud, dari tidak mau menuju sujud, yang mana dulu yang turun ke tanah? Tangan atau lutut? Yang tangan membid'ahkan yang lutut, yang lutut membid'ahkan yang tangan. Padahal dua-duanya ada riwayat. Ini cepat kali bid'ah, cepat kali nyalahin orang. Padahal dua-duanya ada dalil. Dua-duanya benar. Dikatakan ada sebahagian riwayat yang mengatakan Nabi itu meletakkan lututnya terlebih dahulu, baru tangannya. Di dalam riwayat lain pernah dilihat juga oleh para sahabat, Nabi meletakkan tangannya dulu, baru lututnya. Dua-duanya boleh. Namun yang lebih sering adalah meletakkan lutut
lutut dulu baru tangan, bukan tangan dulu baru lutut. Pernah dibuat oleh Nabi tangan dulu. Kenapa? Supaya orang-orang yang mungkin sudah tua renta, agak sulit untuk mau sujud, tidak kecil hati. Dibuat oleh Nabi tangan dulu baru lutut. Ya, karena kan orang tua kan susah kalau lutut dulu. Beda anak muda gampang aja bergerak. Maka sebenarnya mau lutut dulu, mau tangan dulu, dua-duanya boleh. Ulama mengatakan yang mana lebih afdal kalau memang dua-duanya ada. Dikatakan bagi anak, enggak juga, kata ulama begini. Tergantung. Kalau kita merasa diri kita yang meletakkan lutut duluan, maka merasa dirinya dia adalah orang yang kuat, maka lebih afdal dia untuk meletakkan lututnya. Atau sebagian ada orang, ulama mengatakan kalau dia meletakkan tangannya dulu supaya dia merasa dirinya lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka letakkan dua tangannya dibandingkan lututnya. Artinya dua-duanya boleh. Yang nggak boleh ributnya. Yang nggak boleh nyalahin orang terlalu cepat. Itu yang nggak boleh. Tamam. Lalu dikatakan ketika juga lutut, ketika sujud sama seperti sujud, seperti ruku. Nggak boleh kita sujud karena tujuan yang lain. Artinya tadi menghindar atau tahan, walhasil menghindar juga tidak boleh. Dan sujud itu termasuk mutlak rukun panjang. Bahkan Nabi menganjurkan, Nabi perintahkan apa? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fad'u. Posisi hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah berdoa. Oleh sebab itu kita dianjurkan kalau mau doa, tapi ingat ini sholat sendiri, bukan sholat jamaah. Duduk lama-lama, orang tutup gede, orang mau kerja, ya jadi terganggu. Kalau sholat sendiri, mau 5 jam kita sujud tidak masalah. Tapi kalau sholat rame-rame jangan. Ya, di sini ada satu hal yang aneh, yang lucu. Nabi bilang, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sesungguhnya posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Dalil ini dikatakan oleh ulama sangat jelas membantah ucapan-ucapan orang yang mengatakan Allah itu di langit. Allah di arsy, Allah di langit, atau apapun namanya. Ini membantah hadis ini. Secara logika, siapa yang lebih dekat posisinya ke langit? Posisi kita berdiri atau ketika lagi sujud? Berdiri? Pasti lebih dekat dengan langit. Tapi kenapa Nabi bilang ketika sujud? Di sini menunjukkan Allah bukan di langit, juga Allah bukan di bumi. Terus Allah di mana? Pertanyaan Anda Allah di mana itu udah salah. Apapun yang kita jawab salah. Allah nggak di langit, berarti Allah nggak di langit, Allah di bumi. Ya Allah nggak di bumi juga. Terus Allah di mana? Pertanyaan Anda Allah di mana itu salah. Kenapa? Pertanyaan di mana itu membutuhkan jawaban tempat. Saya di mana? Saya sekarang di atas sejadah, di dalam masjid, di atas bumi. Perlu. Ketika saya makhluk itu mau ditanya di mana, butuh jawaban, butuh tempat. Tapi Allah mukhalifatun lil hawadisi. Allah ini selalu bertentangan, harus bertentangan dengan makhluknya. Kalau makhluk butuh tempat, Allah tidak butuh tempat. Terus Allah di mana? Ya terserah Allah mau di mana. Tak perlu kita jawab. Apapun yang kita jawab pasti salah. Dan di sini dikatakan kalau memang Allah itu ada di langit, ya otomatis posisi kita berdiri lebih dekat dengan Allah dibandingkan kita sujud. Dan orang yang berada di mall atau di di Dubai itu, Burj Tower, Burj Khalifah itu kalau dia di pucuk lebih dekat lagi sama Allah berarti dibandingkan kita yang di bawah. Enak kali yang tinggal di sana. Tidak demikian memaknai posisi di mana Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang posisi terdekat adalah ketika kita sujud fad'u, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah
Dan begitu juga ketika sujud itu diwajibkan, disyaratkan juga adalah tumakninah. Harus ada tumakninah ketika sujud. Tidak boleh tidak ada tumakninah. Tamam. Lalu setelah itu di antara yang berikutnya, rukun yang berikutnya adalah al-julus bainas sajadatain, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Di sini sama seperti i'tidal. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu rukun panjang, ada yang mengatakan itu rukun pendek. Kalau itu rukun pendek, maka tidak boleh duduk antara dua sujud lebih panjang dibandingkan sujudnya. Harus sujud lebih lama. Tidak boleh melamakan duduk antara dua sujud. Artinya gini, kalau sudah selesai bacaan zikirnya, Rabbil firli warhamni wajhurni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fani, enggak boleh ditambah dengan doa apapun. Berbeda dengan sujud. Selesai kita baca subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Mau ditambah silakan. Mau ditambah 4 kali atau ditambah 5 kali, 6 kali, 7 kali, tidak apa-apa. Tapi kalau kita membaca rabbil firli warhamni wajhurni warfani, mau kita ulang 3 kali, enggak boleh. Kalau dengan kita menambah, justru malah memperpanjang duduk antara dua sujud kita dibandingkan sujud. Juga duduk antara dua sujud ini harus tumakninah. Harus tumakninah. Dan disunahkan ketika duduk antara dua sujud, duduknya itu adalah duduk iftirash. Semuanya tahulah, duduk antara dua sujud ada namanya duduk iftirash, ada namanya duduk tawarruk. Iftirash ini adalah duduk ketika tasyahud awal. Tawarruk adalah duduk ketika tasyahud akhir. Tamam. Lalu yang ke-14, rukun yang ke-14 adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir yang di sini dimaksud adalah ucapan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini hasil daripada percakapannya Allah bersama Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Ketika naik Isra Mi'raj, Nabi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali bukan di langit. Posisinya kita nggak tahu di mana. Di mana Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, yang cukup kita yakini adalah Rasulullah berjumpa dengan Allah. Tapi bagaimana bentuknya Allah, di mana jumpanya nggak urusan. Ya. Alhamdulillah. Nabi bilang ketika baru berjumpa dengan Allah, Nabi bilang at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ucapan mereka dibalas oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, Nabi balas lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Lalu terjadi asyhadu an, Nabi bilang sambung lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau abduhu wa rasuluh juga boleh. Itu bacaan tasyahud. At-tahiyatul ini perlu diperhatikan. Nabi bilang, para sahabat bilang, Rasulullah itu mengajarkan kepada kami cara membaca tahiyat, tasyahud al-akhir itu seperti pentingnya membaca Al-Fatihah. Ya, banyak orang kurang paham akan tasydidnya. At-tahiyatul, at-tahiyatul. Di atas huruf H nggak ada tasydid. Banyak orang at-tahiyatul, at-tahiyatul salah. Di atas huruf H nggak ada tasydid. At-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Ini sering banyak terjadi at-tahiyatul. Haknya di tasydid tidak. Tamam. At-tahiyatul mubarakatus shalawatu. Asyhadu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, posisi ketika kita tasyahud awal duduknya iftirash. Tangan kiri diletakkan di atas paha kiri. Tidak terlalu rapat, juga tidak terlalu renggang.
sholat ini nikmat, sholat ini enak, jangan ditegang-tegangin, jangan dikaku-kakuin. Kalau bergerak dalam sholat, relax saja. Kayak kita senam itu kan enak, relax. Gak kaku, kalau kaku itu gak enak. Jadi kalau kita sholat, dari pergerakan apapun, kenapa? Kalau kita kaku, kita akan fokus otak kita bagaimana cara bergeraknya. Tapi kalau kita relax, kita lebih mudah mengedepankan hati kita lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lagi sholat, dia lagi menghadap sama Allah. Tapi kalau kita sibuk dengan cara bergerak, kapan hati kita mau kita gerakkan sama Allah? Oleh sebab itu saya katakan, gak usah kaku. Takbiratul ihram, Allah, Anda mau kayak gini, Anda mau kayak gini, terserah. Gak usah dikaku-kakuin. Itu sakit badan nanti, sakit, pegel itu. Terus kita pikir, yang otak kita nanti kita pikir, nanti kalau udah kayak gini ngepas apa belum? Atau kalau udah kayak gini gak enak dilihat kaku. Saya sering bilang apa? Saya sering katakan, biasanya yang lebay itu polisi beneran atau polisi-polisian? Polisi-polisian. Wow. Polisi beneran biasa saja dia. Alhamdulillah. Dokter yang lebay itu dokteran atau dokter-dokteran? Makanya orang kalau sholatnya lebay itu sholat-sholatan, bukan sholat. Orang yang sholat benar tidak lebay, dia biasa saja. Jadi kalau kita dapat ulama yang begini, dia enak saja, memang relax. Karena sudah nggak memikirkan pergerakan, yang dia pikirkan adalah hatinya sama Allah. Jadi kan, ini pengakuan, mohon maaf, ini pengakuan kawan-kawan saya yang belajar ngaji sama kita, yang dulunya pernah kayak gitu. Yang sibuk di otak dia adalah gimana cara di tangan udah pas kok. Itu yang dipikirkan sepanjang sholat. Di tangan udah pas kok. Atau nanti kaki udah pijak orang kok belum. Malah itu saja. Kaki itu udah renggang kok belum. Itu yang dipikir dari awal sholat sampai selesai sholat. Kapan hatinya mau fokus sama Allah? Tenang. Begitu juga ketika duduk tasyahud akhir tadi atau tasyahud awal. Tangan jangan terlalu rapat. Jangan terlalu renggang. Gini saja, santai saja, relax. Kayak mana kita enaknya relax, ya relax. Itu tangan kiri, tangan kanan posisinya begini. Dari awal sampai akhir. Dari awal posisinya sudah begini. Kapan digerakkan? Ketika ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Kata illallah. Ini juga mau usah tinggal kali. Pokoknya saya bilang dari awal sholat itu tenang, jangan dibawa kaku, sakit badan kita nanti. Tegak, santai saja. Dan tidak harus digerakkan. Ya, kalau kita dapatin ada orang, gini-gini. Ada yang gini-gini. Ada yang Harry Potter. Walhasil tegang, biasa saja. Tidak digerakkan. Tamam. Santai sampai selesai membaca tasyahud. Oke, kalau tasyahud awal kan sampai sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sudah. Kalau kita mau bangun balikkan naik. Kalau tasyahud akhir sampai innaka hamidum majid. Sebelum salam tutup assalamualaikum warahmatullahi. Dan nggak perlu dibuka-buka. Ya, nggak perlu sholat ketika salam. Saya nggak tahu, ini bid'ahnya orang Indonesia ini. Di mana-mana saya nggak pernah lihat. Assalamualaikum. Mana dalilnya ini assalamualaikum? Kalau gerak-gerak kita memang betul ada dalilnya. Kalau gerak-gerak ada dalil, betul. Saya punya guru Al-Habib Dr. Alawi, profesor sekarang, Profesor Dr. Alawi bin Syahab. Itu beliau punya kitab namanya Intabih dinuka fi khatar. Itu beliau bilang masalah bergeraknya jari ya. Setelah beliau melihat semua hadis, cuma didapati satu hadis riwayat yang mengatakan Rasulullah itu kalau sholat jarinya bergerak ketika tasyahud. Tapi kata beliau ada 11 riwayat yang menceritakan bahwasanya Nabi kalau sholat jarinya tidak bergerak. Kata beliau,
kita mau kedepankan yang satu riwayat, terus kita buang yang 11 riwayat. Maka dalam mazhab Syafi'i nggak bergerak, tegak. Tamam. Juga kalau itu tadi yang saya katakan, kalau bergerak masih ada dalil, tapi kalau yang buka-buka ini nggak ada gerak dalil, tidak didapatin dalilnya. Tamam. Setelah itu duduk ketika tasyahud akhir, ini merupakan rukun. Duduk di tasyahud akhir juga merupakan rukun. Kalau kita baca tasyahud akhir sambil berdiri, maka kalau sengaja batal sholat. Kalau tidak sengaja, nanti ada pembahasannya masalah sujud sahwi, ada pembahasannya di dalam sujud sahwi. Tamam. Setelah itu, sholawat kepada Nabi Muhammad, rukun yang ke-15. Sholawat kepada Rasulullah SAW di tasyahud akhir. Karena kalau tasyahud awal semua paketnya itu sunnah. Ini yang kita bahas adalah rukun di tasyahud akhir. Bersholawat kepada Rasulullah itu wajib. Apa bacaannya? Minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya tambahkan Sayyidina. Ya, saya tambahkan Sayyidina. Jangan pelit kali mengucapkan Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak Muhammad tukang bakso, panggil-panggil Muhammad. Sayyidina. Pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi bilang apa? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku ini adalah sayyid, pemimpin seluruh anak Adam, maksudnya anak manusia, dan tidak aku bangga sedikit pun. Nabi sudah mendeklarasikan ke diri beliau adalah sayyidnya kita. Beliau tinggikan diri beliau, lalu di ujung tetap beliau mengatakan wala fakhar. Aku tidak bangga dengan hal itu. Tapi beliau harus tunjukkan bahwasanya beliau itu adalah mempunyai jabatan demikian. Memang betul, Nabi itu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kunna na'rif kaifa nusallim alaik wa la na'rif kaifa nusalli alaik. Ya Rasulullah, kami sudah tahu cara untuk mengucapkan salam kepada engkau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi kami nggak tahu cara bagaimana kami bersolawat kepada engkau. Nabi bilang apa? Qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakan, kalau kalian ingin bersolawat kepada saya, ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus kita jadikan dalil. Tuh, Nabi Muhammad aja nggak pakai Sayyidina kok. Loh, kalau justru Nabi Muhammad pakai Sayyidina, ini kan namanya narsis. Kalau Nabi bilang, cara kalian sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, berarti Nabi narsis. Harus disebut Sayyidnya. Malah ini menjadi pilihan untuk kita sebagai penghormatan kepada Rasulullah. Ya, penghormatan untuk Nabi Muhammad. Yang kita sayangkan, orang-orang yang tidak mau pakai Sayyidina, justru malah seakan-akan kalau berbicara mana hadisnya sahih atau tidak, tapi menjadikan dalil tidak boleh memakai Sayyidina dengan pakai dalil palsu. Pakai dalil palsu. Mereka sering mengatakan la tusayyiduni fi sholat. Jangan kalian sayyidkan aku di dalam sholat. Ini kita katakan hadis palsu. Palsu. Kenapa? Nabi Muhammad ini adalah orang yang paling, kita nggak usah pakai cek sanadnya betul apa enggak, palsu. Kenapa? Rasulullah ini adalah orang yang paling fasih bahasa Arab. Orang yang paling fasih bahasa Arab. Supaya bapak-bapak tahu, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu bahasa Arab apapun, itu bukan Rasulullah mengikuti metode ilmu nahu. Tapi ilmu nahu itu mengikuti daripada metode pembicaraannya orang Arab, termasuk Nabi Muhammad. Karena orang Arab dulu nggak kayak orang Arab sekarang. Orang Arab dulu kalau berbicara semuanya fasih. Walaupun nggak belajar nahu, tapi ucapan mereka itu semuanya sudah benar daripada ilmu nahunya. Karena memang mundurnya zaman. Kayak kita juga orang Indonesia. Dulu kan mungkin tahun 40-an, 50-an, kalau berbicara, saya hendak pergi ke sini. Rapi. Tapi kan sekarang udah ada gue, udah ada kamu, udah ada aku, udah ada awak, berubah-ubah. Yang elu, yang itu tadi saya katakan lebay, narsis, itu kan nama-nama baru itu. Tapi di zaman dulu enggak. Dan bahasa Arab sekarang ada juga bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa gaulnya itu ada juga. Tapi bahasa Arab dulu enggak, fasih.
Oleh sebab itu Al-Quran ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad, orang Arab itu semuanya paham. Tapi mohon maaf, kalau Bapak tanya sama orang Arab sekarang, banyak di antara mereka yang nggak paham makna Al-Quran, walaupun itu bahasa Arab. Saya pernah ngomong sama orang Arab, enak ya kalian, tinggal hafal saja, nggak perlu cari-cari apa artinya. Oh enggak, kami nggak tahu apa maknanya idza syaqqatil ardu idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat. Kami nggak tahu itu apa kuwirat, sayirat, itu nggak paham. Kenapa? Memang sudah nggak sama lagi berbahasa Arabnya. Bahasa Arab bakunya sudah hilang. Tapi dulu, jangankan Abu Jahal paham apa makna Al-Quran. Karena memang bahasa Arab mereka masih terjaga. Oke. Tadi saya katakan ilmu nahwu, ilmu shorof, dan ilmu bahasa Arab apapun itu kaidahnya mengikuti pembicaraannya orang Arab, termasuk Nabi Muhammad. Dan tidak ada orang Arab yang lebih fasih atau siapapun yang lebih fasih ucapan bahasa Arabnya melebihi Rasulullah. Sehingga dari metode ilmu hadis, kita belajar mustalah hadis, kita bisa diantara salah satu untuk menentukan apakah hadis ini sahih atau tidak, maudhu atau sahih. Kita bukan maudhu, bukan maknanya sahih, hasan atau dhaif lain. Sahih atau maudhu, hadis yang benar atau hadis yang palsu, itu salah satu menentukannya adalah apakah lafaz hadisnya betul atau tidak. Kalau lafaz hadisnya sudah salah, berarti dianggap palsu. Mau betul kayak manapun maknanya, mau betul sekalipun maknanya tapi dianggap palsu. Kenapa? Nabi Muhammad tidak boleh salah di dalam berbicara. Dan saya katakan, hadis yang senantiasa dibombardirkan untuk melarang seseorang mengucapkan sayyid, dari golongan yang senantiasa mengatakan hadis sahih, mereka menggunakan hadis palsu. La tusayyiduni fi shalah, itu cacat dari segi bahasa. Kenapa? Kata sayyid itu berasal daripada berasal dari kata sada yasud, sayyid. Sada yasudu sayyid. Sada fi'il madhi, yasudu fi'il mudhari, sayyid masdarnya. Sada yasudu. Kalau mau diubah yang secara simpel, kalau kita belajar ilmu nahwu ya habis nanti, Bapak nggak mudeng juga nya. Tapi kalau kita mau ubah, yang mau kita artikan jangan mensayyidkan saya, harusnya bukan la tusayyiduni. Kenapa? Kalau la tusayyiduni, nanti asal kata sayyid itu harusnya sada yasidu. Tapi karena asalnya sada yasudu, kalau mau mengatakan la tusayyiduni, tidak boleh mensayyidkan, harusnya la tusawwiduni. Itu yang betul. La tusawwiduni. Kalau Nabi bilang itu betul hadisnya. Tapi karena salah la tusayyiduni, maka batil, dianggap hadisnya mau. Dan kembali lagi, walaupun Nabi mengajarkan kita nggak pakai sayyidina, bentuk penghormatan kita. Apa mungkin presiden bilang, kalian tidak usah panggil saya Bapak Presiden, panggil aja Joko Widodo. Kita panggil, Joko. Hormat? Sopan? Bapak Presiden. Yang terhormat, yang mulia. Presiden saja kita hormatin, mulia-muliain. Masa Nabi Muhammad kita pakai panggil Muhammad? Maka, dan apa yang kita ucapkan tidak bertentangan sama sekali dengan syariat. Nabi mendeklarasikan diri beliau adalah sayyid. Maka biasakan Pak, setiap kali bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu panjang-panjang Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa barakatina wa syarif, udah sayyidina pun jadi cukup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah SAW, la taj'al sholatukum sholatul batrah. Jangan kalian jadikan sholawatnya itu adalah sholawat yang terputus. Kata sahabat, apa sholawat yang terputus ya Rasulullah? Kalian bersolawat kepadaku, tapi kalian tidak bersolawat kepada keluargaku. Itu kata Nabi, sholawat terputus. Maka minimalnya sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus sahabat
sahabat boleh ditambah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Boleh. Kenapa? Karena sahabat ini dikiaskan seperti ahlul bait. Artinya kan sama-sama hidup di zaman Nabi. Berarti kalau ahlul bait boleh, sahabat juga boleh. Maka dibolehkan. Tamam. Ini penting. Ini penting. Juga penting jangan pernah kita meninggalkan sholawat kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sholawat. Minimal sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu minimalnya. Tapi kalau kita meninggalkan sholawat kepada keluarga Rasulullah, maka nanti kita akan membahas, kita juga akan meninggalkan salah satu yang dinamakan sunnah ab'ad. Jadi dalam sholat itu ada dua sunnah. Sunnah itu macam banyak dalam sholat. Ada dua kategorinya. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah sunnah-sunnah yang kalau ditinggalkan, disunnahkan kita untuk sujud sahwi, qunut, tasyahud awal, dan diantaranya sholawat kepada keluarga Nabi. Kalau ditinggalkan, disunahkan sujud sahwi. Tapi ada yang kedua namanya sunnah hayat, yang kalau ditinggalkan tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Baca doa ketika sujud, baca zikir ketika i'tidal, baca zikir ketika ruku, itu tidak disunahkan untuk sujud sahwi kalau kita tinggalkan. Nanti ada pembahasan di masalah sunnah. Maka kalau kita meninggalkan sunnah ab'ad, salah satunya adalah sholawat kepada keluarga Nabi, itu ada yang cacat. Kenapa kita disunahkan untuk sujud sahwi? Untuk menutupi kekurangan yang kita lakukan ketika kita sholat. Tamam. Itu berkaitan dengan sholawat. Dan yang ke-16 adalah salam. Minimalnya assalamualaikum. Cukup. Salam di sini bukan bergerak kepalanya. Itu sunnah. Yang rukun hanya ucapan assalamualaikum. Sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan disunnahkan menghadap ke kanan. Pertama. Lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua disunnahkan menghadap ke kiri. Caranya Pak yang sesuai sunnah ini. Ketika kita ucapkan secara sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi ketika kita mengucapkan assalamualaikum itu tegak di depan. Jadi jangan juga assalamualaikum warahmatullahi. Enggak. Ketika mau salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada pembahasan masalah sunnah-sunnah ketika salam, kita akan bahas. Di antara disunahkan ketika kita salam, jangan salam hanya cuma salam-salam saja, tapi niatkan kita mengucapkan salam untuk semua makhluk yang ada di sebelah kanan. Malaikat, manusia, jin, ucapkan salam. Pahala kita dapat mengucapkan salam. Begitu juga yang kiri, kita niatkan saya mengucapkan salam untuk semua makhluk yang ada di sebelah kiri kita. Itu disunahkan assalam. Tapi yang wajib assalamualaikum. Walaupun nggak bergerak kanan kiri, assalamualaikum cukup satu kali. Yang kedua sunnah. Tamam. Lalu yang terakhir at-tertib. Tertib artinya dari rukun pertama sampai rukun yang terakhir wajib berurutan. Nggak boleh kita mau sujud dulu baru i'tidal, atau i'tidal dulu baru ruku, tidak sah. Kalau yang kita lakukan tidak sesuai tertib, maka apa yang kita lakukan sebelumnya tidak dianggap. Ada orang sujud dulu baru dia ruku, maka rukunya sujudnya tidak dianggap. Sujudnya tidak dianggap. Itulah hal-hal yang berkaitan tentang rukun-rukun sholat yang 17. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi di dalam pembahasan yang berkaitan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada pertanyaan silakan. Tafadhal.